Dan ini viral di media sosial di mana poster sindiran yang dibuat salah satu rumah sakit asal Malaysia. Poster ini sendiri diperkirakan dipasang di pagar Kedubes Malaysia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ini bolak-balik saya sampaikan, 1 juta lebih warga negara kita Indonesia berobat keluar negeri. Dan kita kehilangan 11,5 miliar US dollar. Dan pasti ada sebabnya. Bilang, iya Pak, gimana saya nggak keluar negeri? Bapak saya ke 3 rumah sakit divonis gagal jantung harus pasang ring. Tapi pas dibawa ke Pineng dibilang cuman GERD asam lambung. Kemarin Pak Jokowi marah-marah. Kenapa kita lebih banyak berobat ke luar negeri? Jadi kita rugi sampai 10 triliun, sampai sekian triliun. Ya iyalah, dokter kita bermasalah. Kemarin menuai banyak sekali respon dan ternyata akhirnya membandingkan antara pelayanan kesehatan Indonesia dan Malaysia. Ya, dan dari 80% pasien yang berobat ke Malaysia itu adalah dari Indonesia. Ini yang kemudian memang menjadi sebuah perhatian. Bahkan mereka mentarget 2024 lebih dari 4 juta warga negara Indonesia yang berobat ke Malaysia. Emang kenyataannya lebih bagus, lebih murah, lebih pasti, lebih bener, lebih rapih. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Ria Oktorina. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sedang ramai dibicarakan, yaitu mengapa banyak warga Indonesia memilih untuk berobat ke luar negeri, khususnya ke Malaysia dan Singapura. Namun, penting untuk diingat, video ini bukan untuk membandingkan secara negatif, melainkan sebagai pembelajaran bersama, agar kita dapat mengambil hal-hal positif yang bisa diterapkan demi kemajuan bersama. Yuk, kita simak pembahasannya. Ya pemirsa, ini kami tampilkan kembali salah satu yang kemudian gambar viral di media sosial yang memuat ajakan untuk berobat ke Malaysia. Tulisannya adalah mau berobat ke Malaysia aja, lebih dekat dan lebih terjangkau. Dan ini viral di media sosial di mana poster sindiran yang dibuat salah satu rumah sakit asal Malaysia. Poster ini sendiri diperkirakan dipasang di pagar Kedubes Malaysia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dan dalam tulisan tersebut memang berisi terkait dengan ajakan di mana menekankan pada jarak yang lebih dekat dan juga harga yang terjangkau. Kami ingin mengkonfirmasi ini karena yang viral kemarin menuai banyak sekali respon dan ternyata akhirnya membandingkan antara pelayanan kesehatan Indonesia dan Malaysia. Tanggapannya dulu Pak Adib, melihat banyak yang ternyata lebih condong untuk berobat ke Malaysia dibandingkan negeri sendiri. Ya, jadi yang pertama yang harus dipahami memang program Malaysian Healthcare Travel Council itu adalah program negara yang mungkin sudah dijalankan lebih dari 10 tahun oleh Malaysia. Dan dari 80% pasien yang berobat ke Malaysia itu adalah dari Indonesia. Ini yang kemudian memang menjadi sebuah perhatian. Bahkan mereka mentarget 2024 lebih dari 4 juta warga negara Indonesia yang berobat ke Malaysia. Menurut Dokter Adib, apakah memang kita lebih ketinggalan dibandingkan dengan dokter-dokter atau tenaga kesehatan yang ada di Malaysia? Saya harus mengatakan bahwa buat kita, buat saya, buat teman-teman dokter di Indonesia, mari kita tingkatkan komunikasi yang lebih lebih familiar, lebih friendly lah kepada pasien-pasien di Indonesia. Itu satu hal ya, di antara beberapa hal yang lain. Kemudian yang paling penting lagi adalah pelayanan. Bayangkan sekarang kalau kita sangat terbantu sekarang dengan BPJS ya. BPJS sudah sangat membantu. Lebih dari 95% masyarakat Indonesia sudah tercover sama BPJS dari aspek kuantitasnya. Tapi apakah dari aspek kualitas itu juga sudah kemudian bisa dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat? Belum. Apa yang dimaksud kualitasnya? Masyarakat berobat, kemudian hari ini periksanya hanya ini saja. Besok baru yang lain. Besok kemudian baru yang lain. Karena apa? Ada pembatasan-pembatasan di dalam pelayanan itu yang juga menjadi satu faktor kenapa saya atau orang lain ya, orang-orang masyarakat itu berobat ke Malaysia. Kenapa? Di sana one stop service. Satu hari semua pemeriksaan lab, MRI, ronsen langsung dilakukan. Tapi kalau soal salah diagnosis, ini yang paling lekat dengan masyarakat. Ada beberapa komentar, ketika di Indonesia ceknya hasilnya begini, di Malaysia ternyata hasilnya seperti ini. Nah itu apa kemudian faktor-faktor yang membuat itu kenapa bisa mereka melakukan screeningnya dianggap jauh lebih tepat dan efektif? Ya, jadi kalau kita bicara salah diagnosa, mungkin tidak semuanya salah diagnosa, tapi memang masyarakat itu punya hak untuk kemudian mencari second opinion. Nah, second opinion inilah yang kemudian dari diagnosa yang tadi dibentuk di awal, itu masih ada diagnosa diferensial. Itu yang kemudian
mungkin di saat pemeriksaan penunjang, baik itu lab maupun pemeriksaan penunjang yang lain, MRI ataupun itu, pada saat mereka di Malaysia mendapatkan itu. Sehingga akhirnya langsung kemudian ditemukan, oh ternyata bukan, seharusnya ini ternyata bukan. Nah, hal seperti itu saya kira sudah wajar juga kalau kemudian ada second opinion. Dan sebagian masyarakat yang berobat ke Malaysia juga memang ingin mencari second opinion karena memang dianggap pemeriksaan penunjangnya tadi didukung oleh alat-alat teknologi yang lebih canggih sehingga bisa lebih detail di dalam membuat diagnosa. Ini bolak-balik saya sampaikan, 1 juta lebih warga negara kita Indonesia berobat ke luar negeri. Dan kita kehilangan 11,5 miliar US dollar. Dan pasti ada sebabnya. Dia bilang, iya Pak, gimana saya nggak keluar negeri? Bapak saya ke 3 rumah sakit divonis gagal jantung harus pasang ring. Tapi pas dibawa ke Pineng dibilang cuman GERD asam lambung. Gitu. Dan itu banyak banget, banyak yang curhat gitu loh Bang. So aku mikir kan, ini kan Pak Presiden curhat. Presiden membuat sebuah tweet, rakyat pada curhat. Ke dokter ke Malaysia jauh lebih murah daripada di Indonesia. Udah lengkap dengan ongkos ke Malaysia ditambah ke dokternya, itu masih lebih murah daripada berobatnya di Indonesia. Ternyata apa? Ternyata karena banyak dokter di Indonesia yang menerima suap dari farmasi, banyak yang seperti itu. Jadi ongkos berobat itu bisa sampai naik 40% dan sebagainya. Kemarin Pak Jokowi marah-marah, kenapa kita lebih banyak berobat ke luar negeri, jadi kita rugi sampai 10 triliun, sampai sekian triliun. Ya iyalah, dokter kita bermasalah. Dokter aku tuh spesialis loh, profesor, sudah tua, cuman 100 ringgit. Emang kenyataannya lebih bagus, lebih murah, lebih pasti, lebih bener, lebih rapih. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul tren yang mengkhawatirkan di mana semakin banyak masyarakat Indonesia memilih untuk berobat ke luar negeri. Isu ini menjadi bahan perbincangan di berbagai platform, terutama di media sosial, di mana banyak orang merasa bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia masih memiliki kekurangan. Beberapa netizen menyatakan bahwa pengalaman berobat di luar negeri, terutama di Malaysia, terasa lebih nyaman, cepat, dan efisien. Salah satu komentar viral bahkan menyebutkan bahwa di Malaysia, proses perawatan medis lebih mudah tanpa memandang strata sosial, tanpa harus menunggu lama, dan semuanya terasa lebih profesional. Saya merasa bahwa fenomena ini bukanlah sekadar persoalan teknis pelayanan, tapi juga mencerminkan keresahan banyak orang terhadap kondisi fasilitas kesehatan di Indonesia. Beberapa faktor yang sering disebutkan adalah panjangnya waktu tunggu, keterbatasan fasilitas, serta biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga. Beberapa pengalaman yang dibagikan netizen menyebutkan bahwa biaya pengobatan penyakit serius seperti kanker di Indonesia bisa mencapai angka yang fantastis, berkali-kali lipat lebih mahal dibandingkan di Malaysia. Namun, di sini kita tidak sedang ingin mengkritik sistem yang ada, melainkan mencoba memahami dan mengambil hikmah. Program medical tourism yang dijalankan Malaysia telah terbukti sukses menarik pasien dari luar negeri, termasuk dari Indonesia. Pemerintah Malaysia mendukung penuh sektor ini dengan memberikan insentif pajak kepada rumah sakit yang terlibat, sehingga mampu menekan biaya pengobatan. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa dengan strategi yang tepat, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bisa dicapai. Di sisi lain, meskipun kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan Indonesia tidak kalah dengan negara lain, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah aspek hospitality atau keramah tamahan dalam melayani pasien. Di Malaysia, banyak yang menyebutkan bahwa dokter dan tenaga medis di sana lebih komunikatif dan solutif, sehingga pasien merasa lebih nyaman dan yakin dalam menjalani pengobatan. Selain itu, sistem pelayanan kesehatan di negara tersebut menawarkan apa yang disebut sebagai one-stop service, di mana dalam satu hari, semua pemeriksaan, dari laboratorium hingga MRI, bisa dilakukan sekaligus, tanpa perlu menunggu berhari-hari seperti yang sering terjadi di Indonesia. Sayangnya, di Indonesia, meskipun BPJS sudah mencakup sebagian besar masyarakat, kualitas pelayanan seringkali masih belum optimal. Misalnya, ada pembatasan dalam pemeriksaan yang menyebabkan pasien harus menjalani prosedur secara bertahap, tidak sekaligus. Ini mengakibatkan waktu tunggu yang lebih lama, dan sering membuat pasien merasa frustrasi. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang yang memilih pergi ke luar negeri, karena mereka menginginkan pelayanan yang cepat, efisien, dan menyeluruh. Namun, yang juga penting untuk dipahami adalah,
Banyak dari kita yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan second opinion atau pendapat medis kedua. Ini adalah hal yang wajar dalam dunia medis. Seringkali, diagnosa awal di Indonesia mungkin tidak sepenuhnya akurat karena keterbatasan fasilitas atau teknologi yang belum sebaik di negara lain. Di Malaysia, misalnya, banyak rumah sakit sudah dilengkapi dengan teknologi terbaru yang mendukung diagnosa yang lebih tepat dan cepat. Hal ini bukan berarti tenaga medis di Indonesia tidak kompeten, tetapi lebih kepada bagaimana teknologi dan infrastruktur memainkan peran penting dalam membantu mereka membuat keputusan medis yang lebih akurat. Dari sini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa pembangunan infrastruktur kesehatan dan peningkatan fasilitas medis di Indonesia menjadi hal yang sangat mendesak. Tidak hanya itu, kita juga perlu memperbaiki sistem pelayanan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan perawatan yang cepat, nyaman, dan berkualitas tanpa harus pergi ke luar negeri. Ini bukan soal siapa yang lebih baik, tetapi bagaimana kita bisa belajar dan berbenah agar pelayanan kesehatan di negara kita semakin maju dan mampu memberikan yang terbaik untuk semua lapisan masyarakat. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk tidak saling berdebat atau mempermasalahkan hal ini secara emosional. Setiap negara punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang terpenting adalah kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat dan dengar, agar kedepannya pelayanan kesehatan di Indonesia bisa semakin baik dan masyarakat tidak perlu lagi merasa harus pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pengobatan yang layak. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Saya harap informasi ini bisa menjadi bahan refleksi bersama, agar kita semua bisa berkontribusi dalam mendorong perubahan positif di sektor kesehatan Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya di channel Ria Oktorina. Sampai jumpa di video berikutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.